HPLC adalah metode analisa yang menggunakan fasa diam atau padatan dan fasa gerak atau cairan. HPLC yaitu suatu teknik kimia analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur secara terpisah setiap komponen dalam suatu campuran, serta bentuk kromatografi lainnya. Fungsi dari HPLC adalah untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel, obat, makanan, atau herbal. Prinsipnya yaitu pemisahan komponen dalam sampel berdasarkan interaksi antara fasa diam atau padatan dan fasa gerak atau cairan, di mana kromatogram yang dihasilkan akan diubah menjadi kadar sampel. Fase gerak dialirkan menuju kolom atau fasa diam dengan bantuan pompa, lalu sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak. Terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan perbedaan kepolarannya. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan fasa diam akan keluar lebih lama dan sebaliknya. Senyawa yang keluar dari kolom akan terdeteksi oleh detektor. Kemudian direkam dalam bentuk kromatogram dalam waktu retensi dan luas area atau tinggi puncak. Informasi waktu retensi digunakan untuk analisis kualitatif. Informasi luas area atau tinggi peak digunakan sebagai analisis kuantitatif. Selanjutnya itu ada jenis HPLC. Yang pertama itu ada HPLC fase normal. Dasar pemisahan dari HPLC ini adalah polaritas dari fase diam dan gerak. HPLC fase normal berarti menggunakan fase diam polar dan menggunakan fase geraknya yaitu non-polar. Yang kedua itu ada HPLC fase terbalik. Di HPLC fase terbalik, fase diamnya adalah non-polar dan fase geraknya adalah polar. Prinsip kerjanya adalah interaksi hidrofobik dari molekul. Dalam tipe HPLC ini, material non-polar tertahan daripada material polar. Kelebihan HPLC yang pertama itu ada volumenya sangat kecil, atau dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya, mulai dari 0,5 sampai 500 mikroliter. Yang kedua itu mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah yang tinggi. Selanjutnya itu metode analisis yang cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel, reparatif. Terus dapat digunakan untuk sampel organik, dapat menghindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis, pilihan fase gerak dan fase diam yang luas, dapat digunakan macam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Selanjutnya itu waktu analisa cukup singkat, teknik HPLC dapat dilakukan di suhu kamar. Analisa HPLC dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kekurangan dari HPLC yang pertama itu adalah larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Kedua, harus mengetahui kombinasi optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Yang ketiga itu sering ada larutan standar yang tertinggal di dalam injektor. Yang keempat, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Selanjutnya, penggunaan HPLC. HPLC dapat digunakan pada berbagai aplikasi seperti penentuan berat molekul, pemeriksaan kadar, uji klinis, forensik, analisis makanan, kimia lingkungan, dan analisis kimia. Bagian dan fungsi dari bagian HPLC. Yang pertama ada solvents, cairan untuk fase gerak. Selanjutnya kontrol modul, sebagai kontrol alat. Yang selanjutnya ada degasser, sebagai penghilang gelembung pada sampel. Yang selanjutnya ada pump, pompa untuk menyedot cairan dan sampel. Yang selanjutnya ada injektor, sebagai injektor sampel. Selanjutnya itu ada TCC atau thermostat column compartment, sebagai kontrol suhu cairan dan sampel pada kolom. Yang selanjutnya itu ada detektor untuk mendeteksi zat dalam sampel. Isi tabung pelarut dengan Aquades khusus HPLC. Atur laju aliran ke 0,5 mili per menit. Tunggu sekitar 15 menit untuk menstabilkan sistem dan tekanan. Siapkan labu ukur 10 mili untuk menampung larutan yang keluar.
Hentikan stopwatch ketika larutan mencapai tanda 10 mili pada lagu ukur. Catat waktu yang dibutuhkan sebagai waktu pengamatan. Ulangi untuk aliran 1 dan 2 mili per menit. Waktu teori sama dengan volume akhir dibagi laju alir yang disetting di SPLC. Keberterimaan dari akurasi laju alir yaitu selisih waktu teori dan pengamatan plus minus 2%, di mana selisih ini dicari dari waktu teori dikurangi waktu pengamatan dibagi waktu teori kali 100%. Akurasi injektor. Isi vial dengan aquades khusus SPLC dan tutup vial dengan benar. Timbang vial dan catat beratnya sebagai W1. Tempatkan vial dalam sistem kromatografi dan lakukan 6 kali injeksi dengan 1 kali injeksi 50 mikroliter. Setelah itu, timbang vial lagi dan catat beratnya sebagai W2. Cari volume rata-rata injeksi dengan cara W1 dikurangi W2 dibagi 6, di mana 6 adalah 6 kali pengulangan injeksi. Selanjutnya dibagi dengan rho atau densitas dari larutan. Rho aquades yang digunakan pada akurasi injektor secara teori yaitu 1 gram per mili atau 1 mg per mikroliter. Keberterimaan dari akurasi injektor yaitu volume rata-rata injektor sebesar 50 plus minus 1 mikroliter.